Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, peserta MPLS SMP Negeri 104 Jakarta. Ini adalah hari terakhir kalian mengikuti MPLS. Semangat? Masih semangat ya? Oke. Berikut ini adalah kita dengarkan penjelasan tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh serta materi tentang pelaksanaan kurikulum 2013 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Asih Susilo. Kepada Bapak Asih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan MPLS peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 104 Jakarta secara daring. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anakku, peserta didik kelas 7 baru SMP Negeri 104 Jakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 104 Jakarta. Hari ini, hari ketiga kita melaksanakan MPLS secara daring. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama. Anak-anakku, sejak diumumkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo mengenai kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemik, di mana hampir seluruh kehidupan mengalami imbasnya, tak terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan tinggi memasuki semester genap dan akan menghadapi penilaian akhir tahun, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pada pertengahan April 2020, Kemendikbud menyikapi kondisi tersebut dengan berbagai kebijakan. Di antaranya yaitu menayangkan program belajar dari rumah yang disiarkan oleh TVRI. Program ini diisi dengan berbagai tayangan edukatif dan menyenangkan sebagai alternatif pembelajaran bagi peserta didik, orang tua, dan guru. Anak-anakku, peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021, Bapak informasikan bahwa sekolah kita, SMP Negeri 104 Jakarta, menggunakan kurikulum 2013, di mana mata pelajaran yang diselenggarakan meliputi 10 mata pelajaran, ditambah 1, yaitu bimbingan dan konseling. 10 mata pelajaran tersebut yaitu dimulai dengan pendidikan agama dan budi pekerti, yang pertama. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh, bahasa Inggris. Yang kedelapan, seni budaya. Yang kesembilan adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, dan yang ke-10 mata pelajaran prakarya. Ditambah bimbingan dan konseling. Itu ada 10 mata pelajaran utama. Nah, berkenaan dengan penyebaran COVID-19 ini yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan kebijakan pendidikan ini. Oleh karena itu, pelaksanaan KBM di SMP Negeri 104 Jakarta dilaksanakan secara daring, mengikuti himbauan dari pemerintah dan Kementerian Pendidikan, melalui proses belajar dari rumah, yang akan dilaksanakan dengan ketentuan diantaranya yaitu belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi seluruh peserta didik, tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ya. Yang kedua, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup
antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah peserta didik masing-masing. Yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar siswa peserta didik di rumah akan diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan yang berguna baik bagi peserta didik sendiri maupun bagi guru dalam menentukan skor penilaiannya. Nah, anak-anakku sekalian, jadwal KBM yang akan dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan 3 mata pelajaran per hari. Jadi satu hari ada 3 mata pelajaran yang akan dilaksanakan. Di mana untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris nanti akan dilaksanakan dalam sepekan 2 kali pertemuan atau 2 hari. Sedangkan pelajaran yang lain hanya 1 kali per pekan. Diharapkan peserta didik mempunyai waktu luang yang cukup untuk mengembangkan kecakapan hiburnya di rumah. Selanjutnya, kegiatan KBM dilakukan secara daring semua mata pelajaran menggunakan berbagai sarana yang ada. Di antaranya yaitu menggunakan WA group masing-masing kelas, masing-masing mapel, digunakan juga Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, Kuiper School, Quizzes, dengan rumah belajar, sekolahmu, dan lain-lain. Semua sarana secara online atau daring, pihak sekolah SMP Negeri 1 Jakarta diusahakan semaksimal mungkin untuk menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi secara online. Oleh karena itu, untuk belajar dari rumah ini, salah satu yang harus kita perhatikan yaitu memastikan HP, laptop kita, terutama HP kita dengan koneksi internet yang cukup. Dengan koneksi internet, sinyal, dan kuota yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dan memastikan anak-anakku sekalian, jadwalnya sesuai dengan harinya masing-masing. Ya. Sehingga dapat berjalan pembelajaran dari rumah secara interaktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup, Bapak mengingatkan bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melaksanakan prosedur kesehatan COVID-19. Kita harus membiasakan untuk pola hidup bersih, pola hidup sehat, dengan kegiatan olahraga yang secara teratur, membersihkan ruangan, lingkungan rumah kita masing-masing dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, ya, dengan air yang mengalir, menghindari kontak secara fisik yang secara langsung. Jadi kita menggunakan social distancing dengan baik. Jangan sampai terjadi kontak langsung seperti salaman atau berpelukan atau berciuman, itu kita hindari dan lain sebagainya. Nah, semoga wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan KBM secara langsung di sekolah kembali. Kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas kita secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Itu yang kita harapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar apa saja, belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan tetap semangat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.